Bagi teman-teman yang ingin memberikan persembahan bisa melalui transfer di nomor rekening ini. Mulialah Engkau Tuhan di atas segalanya. Agunglah kerajaanmu dulu, sekarang, dan selamanya. Mulialah Engkau Tuhan di atas segalanya. Agunglah kerajaanmu dulu, sekarang, dan selamanya.
Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam untuk kapanpun kalian yang menikmati ibadah online hari ini. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan, kami berdoa Tuhan untuk hari ini kami bisa menikmati lagi ibadah online Tuhan. Kita bisa menikmati setiap kebaikan-Mu hari demi hari Tuhan. Terima kasih. Kami sebentar lagi akan mendengarkan firman-Mu. Biar kami berkati juga untuk hamba-Mu yang akan memberitakan firman-Mu supaya bisa menjadi rema bagi setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat memasuki bulan yang baru. Di bulan November kita masuk ke bulan baru, dan tema bulan ini adalah New Habit as a Disciple. Kita pengikut Kristus nih, kita disciple, kita murid-murid Kristus. Dan kita udah tahu dari belajar yang beberapa bulan ke belakang, kita pengikut Kristus, kita harus ngerti tentang amanat agung, kita harus ngerti tentang isi hatinya Tuhan, kita harus ngerti tentang apa itu ketaatan, dan ketaatan yang berubah menjadi sebuah gaya hidup, lalu menjadi pemimpin yang melayani, dan lain-lain. Dan itu semuanya adalah paket lengkap sebagai sebuah kebiasaan yang baru untuk kita yang memiliki status sebagai pengikut Kristus atau murid Kristus. New habit as a disciple, sampai belepotan ngomongnya. Kita harus punya kebiasaan ini, kebiasaan taat, punya mental sebagai seorang pemimpin dan pemimpin yang melayani, bukan pemimpin yang ngebos. Dan kita juga harus punya pengurapan itu sebagai pemimpin yang bisa rendah hati, yang tidak memakai otoritasnya untuk menekan orang, justru menjadi buah, justru menjadi hasil yang bisa dinikmati oleh banyak orang. Karena untuk tujuan itulah kita dipanggil Tuhan. Yesus saja datang, aku datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Ketika Yesus datang ke dunia, dan ketika kita pun diutus kepada dunia, kita ada untuk melayani. Bulan lalu kita terakhir belajar tentang ketaatan. Kita udah belajar dari Pastor Ferry kemarin kalau ketaatan saja tidak cukup. Nah, dia memberikan 4 poin tuh. Buat yang belum tahu isi khotbahnya, silakan buka video khotbah 2 minggu lalu. Dan hari ini kita akan belajar bagaimana kita menjadi pengikut Kristus yang memiliki kebiasaan ini, kebiasaan untuk taat sama Tuhan. Kita lihat dalam Matius pasal 4. Ayat 18 sampai 19. Dan ketika Yesus sedang berjalan menyusur Danau Galilea, ia melihat 2 orang bersaudara, yaitu Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya. Mereka sedang menebarkan jala di danau, sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, Yesus berkata kepada mereka, mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Kita sudah belajar bulan lalu tentang ketaatan, dan akhirnya ketaatan itu karena dilakukan berulang, jadilah sebagai sebuah kebiasaan. Buat kalian yang bisa nyetir mobil gitu ya, nyetir motor, waktu awal belajar mungkin mikir, oke, gas, sambil lirik-lirik gitu ke bawah, gas, oke, gigi udah kunci. Oke, jalan, mikir. Tapi sekarang ketika udah lancar, bahkan kita tuh udah nggak perlu ngelihat lagi, udah tahu rem di mana, gas di mana, rem tangan di mana, sen kiri, sen kanan, nggak kebalik dengan wiper gitu ya. Dan itu udah terbiasa. Kenapa? Dibiasakan, sudah terbiasa. Saking biasanya sampai nggak perlu lihat jalan. Bayangkan ketaatan yang kita lakukan jadi sebuah kebiasaan seperti itu. Kita nggak mikir tuh kalau kita ini sedang melakukan ketaatan kepada Tuhan. Tapi apa yang kita lakukan adalah semuanya tentang ketaatan kepada Tuhan. Kenapa begitu? Karena sudah terbiasa. Sudah kebiasaan. Kalau nggak dilakukan malah aneh. Kalau Bapak Ibu yang sudah lancar nyetir mobil, sampai sekarang menyetir masih lihat-lihat mana rem, mana gas, itu kan jadi aneh gitu kan. Padahal udah terbiasa. Jadi kita juga memiliki hidup sebagai umat yang percaya kepada Tuhan. Kita memiliki ketaatan Tuhan harus menjadi sebuah kebiasaan. Supaya semua hal yang kita lakukan ini, yang selalu saya bilang berulang tentang baca Alkitab, doa pribadi, itu tidak dilakukan dengan keterpaksaan gitu. Tapi karena udah terbiasa. Aneh malah kalau nggak baca Alkitab, aneh malah kalau nggak doa, seperti itu. Kebiasaan baru ini makanya diperlukan sebagai seorang disciple atau
murid Kristus atau pengikut Kristus. Karena kalau nggak punya kebiasaan ini, kita nggak akan pernah kuat ngikut Yesus. Yesus waktu dia masih ada di dunia ini, dia punya kebiasaan doa pribadi. Dia setelah mengajar selalu menyendiri. Dia berdoa sama Bapa, nggak tahu apa yang didoain. Karena nggak ada yang ikut dia gitu ya, makanya dibilang dia menyendiri. Nggak ada yang tahu. Tapi itu kebiasaan dia. Yesus punya kebiasaan seperti itu. Makanya murid-muridnya pada waktu itu murid-murid itu belum punya kebiasaan yang sama seperti Yesus. Makanya ketika pada malam ketika Yesus mau dihianati atau diserahkan, murid-muridnya ketika diminta 3 murid utama itu ketika diminta untuk menemani Yesus, mereka ketiduran. Kenapa? Belum terbiasa. Maka Yesus sampai nyindir, tak bisakah kamu berjaga-jaga 1 jam saja? Murid-muridnya ngantuk. Kenapa? Nggak terbiasa. Mereka ngikut Yesus aja gitu. Ikut, lihat pelayanan Yesus, lihat Yesus ngadain mujizat dan sebagainya. Tapi mereka sendiri tidak membiasakan dengan hal-hal minor yang dilakukan Yesus. Yaitu membangun hubungan pribadi sama Bapa yang di surga. Kita lihat contoh tokoh yang saya senangi untuk dipelajari yaitu tentang Yusuf. Yusuf itu punya, kalau dikatakan konsep hidup, Yusuf itu punya konsep seperti ini. Dia ditaruh di tempat di mana dia diambil. Yusuf itu diambil di mana sih? Yusuf itu gini, dia anak manja, anak yang dimanjakan lah gitu. Karena Yusuf lahir di hari tuanya Yakub atau Israel. Dan karena dimanjakan, akhirnya membuat iri hati saudara-saudaranya yang lain. Ke-10 saudaranya yang lain. Dan suatu hari saking bencinya semua saudaranya ini, akhirnya Yusuf dibuang sama saudara-saudaranya gitu, dibuang ke sumur, biarin mungkin biar mati sekalian. Mungkin pikiran jahatnya seperti itu dan akhirnya nggak tega juga dan kemudian dijual. Intinya Yusuf ditolak oleh saudaranya karena iri hati. Karena saudaranya yang lain tidak mendapat atau tidak menerima apa yang Yusuf terima sebagai anak. Ya Yakub juga sih ya, yang kadang-kadang suka memberi perhatian berlebih, akhirnya anak-anak yang lain jadi ngiri gitu. Tapi bukan soal itu. Yusuf ketika dibuang, dikatakan gini, dimanapun dia dibuang, orang-orang menyukai dia. Dia dibuang ke Potifar. Potifar menyukai dia karena dia kerjanya rajin, kerjanya bagus, ganteng lagi dibilang. Akhirnya dipercayakan semua urusan rumah tangga Potifar ke tangan Yusuf yang adalah budak waktu itu. Aneh, budak dipercaya sampai segitunya. Kenapa? Karena kerjanya bagus. Padahal Yusuf orang buangan. Habis itu digoda oleh istrinya Potifar, lalu dihianati dan dibuang ke penjara. Penjara tempat yang buruk. Siapapun di sini yang punya gelar mantan napi, biasanya mantan napi. Kayak punya image jelek gitu ya. Tapi Yusuf di penjara akhirnya jadi kesenangannya kepala penjara. Akhirnya Yusuf menjadi asistennya kepala penjara. Sehingga kepala penjara bisa lebih santai. Yusuf yang kerja mungkin nanganin makannya narapidana yang lain. Menangani tentang jam keluar masuknya narapidana yang lain gitu. Yusuf dimanapun dibuang disenangi dia. Sampai akhirnya dia punya kesempatan untuk bertemu dengan Firaun atau Raja Mesir. Raja Mesir pun akhirnya menyukai Yusuf. Bukan hanya karena Yusuf bisa mengartikan mimpi dari Raja Firaun. Tapi setelah Yusuf berkuasa pun kehidupan Yusuf menyenangkan Firaun. Tahu dari mana? Karena ketika Yusuf bilang dia mau bawa saudara-saudaranya dan bapaknya datang ke Mesir. Firaun bilang gini, berikan mereka tanah Goshen. Tanah Goshen adalah tanah yang paling subur di daerah Mesir. Masa iya Yusuf kalau nggak terlalu disenangi sama Firaun, Firaun sampai ngasih lokasi yang benar-benar subur banget, yang paling subur dikatakan di tanah Mesir. Jadi Yusuf dimanapun dibuang, dia selalu disenangi. Awalnya dari dibuang oleh keluarganya. Keluarganya mungkin menganggap, atau dalam hal ini saudara-saudara Yusuf mungkin menganggap Yusuf seperti sampah. Tapi kepada mereka yang memungut Yusuf, Yusuf seperti permata. Jadi berbahagialah kita yang kita udah melakukan hal benar, kita sudah melakukan hal yang tepat, tapi kenapa masih seperti ditolak oleh keluarga kita? Kenapa seperti masih dibuang sama keluarga kita?
Teman-teman, berbahagialah mungkin di tempat di mana kita dibuang. Di tempat itu, orang itu akan memperlakukan kita seperti harta, permata, harta benda, segala macam lah, emas murni dan sebagainya. Kita akan diperlakukan dengan istimewa karena kelakuan kita yang benar. Ya tapi ya jangan coba-coba udah ditolak sama keluarga, kelakuan busuk ya, karakter jelek, ya jangan harap diperlakukan seperti permata gitu ya. Jangan ambil pembelaan seperti itu namanya salah sendiri. Tapi kalau kita sudah melakukan semua yang benar, semua yang tepat, kita bertahan dalam kebenaran kita berjuang dengan iman kita, tapi kita tetap dibuang sama orang terdekat kita. Percayalah, di tempat dimanapun kita dibuang, di tempat itu kalau memang kita emas, kita akan tetap diperlakukan seperti emas. Kalau kita berlian, kita akan diperlakukan seperti berlian. Jadi jangan pernah takut ketika ada penolakan datang dalam hidup kita. Dalam kisah Musa, Musa terpaksa dibuang oleh keluarganya. Terpaksa, karena kalau enggak dibantai si Musa. Akhirnya singkatnya Musa diasuh oleh putri Raja Mesir. Dan di sana Musa ketika bertambah dewasa, ketika bertambah besar, dia diajari macam-macam ilmu, macam-macam hikmat. Maksudnya ilmu pengetahuan ya. Bukan ilmu kebatinan ya. Mungkin ada juga tapi ya nggak tahu deh ya. Musa diajari dengan banyak-banyak pengetahuan gitu. Sampai suatu hari Musa terpaksa kabur karena dituduh atau difitnah atau pengen ditangkap oleh tentara Mesir karena Musa membunuh prajurit Mesir dengan terpaksa. Akhirnya ketika Musa kabur dan Musa mendapatkan perjumpaan dengan Tuhan dan Tuhan mengutus dia ke Mesir. Dan setelah bangsa Israel berhasil dibawa keluar oleh Musa di padang gurun itu, karena Musa punya pengetahuan sebagai seorang yang disekolahkan di Mesir di mana waktu pertama kali dia dibuang itu, akhirnya Musa paham cara membuat hukum. Cara membuat ketetapan-ketetapan. Memang benar hukum ke-10 hukum Taurat itu diturunkan oleh Tuhan langsung pada Musa. Tapi penerapannya segala macam. Musa sudah punya modal. Musa sudah punya pengetahuan itu untuk melakukan apa yang Tuhan katakan. Misalkan Tuhan bilang, Musa tulis hukum ini. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Oh, Musa paham cara menulisnya gimana. Mungkin Tuhan cuma ngomong sekilas. Tapi Musa paham. Oke, maksudnya begini. Karena Musa sudah punya modalnya, Musa sudah punya pengetahuannya bagaimana caranya menulis hukum. Makanya Musa selama di padang gurun sebelum dia meninggal, Musa juga menjadi hakim atas bangsanya. Kenapa? Karena Musa punya pengetahuan itu. Jadi Musa yang awalnya dibuang sama keluarganya karena terpaksa. Tapi ternyata jalan hidupnya berubah ketika Tuhan mempertemukan bayi Musa dengan putri Firaun. Dan sebagainya. Akhirnya Musa, kita bisa lihat dalam kitab Kejadian bagaimana Musa melakukan banyak perkara hebat dengan pengalaman hidup yang dia terima dan dia lakukan dan dia tetap berpegang teguh sama Tuhan. Sampai dikatakan dalam firman Tuhan, dibilang gini, tidak ada orang yang lebih lemah lembut hatinya selain Musa. Kita tahu buat teman-teman yang masih generasi milenial seperti saya, kelahiran tahun 80-an atau 70-an, kita pernah dengar kalau negeri RRC atau Republik Rakyat Cina dulu pernah disebut sebagai negeri tirai bambu. Apa artinya negeri tirai bambu? Negeri Cina untuk beberapa tahun lamanya, mungkin beberapa puluh tahun lamanya, mereka menutup diri dari informasi-informasi dari dalam keluar, luar ke dalam. Mereka menutup informasi itu semuanya, mereka mempersiapkan diri, mereka banyak mengirim orang-orang dari Cina ke luar negeri, ke negara barat gitu, untuk belajar banyak pengetahuan. Ada yang jadi insinyur, ada yang jadi dokter, pokoknya dimodalin sama pemerintah Cina waktu itu. Dan pada waktunya ketika mereka sudah selesai masa belajarnya dan mereka semua dipanggil pulang ke Cina. Di situ Cina melakukan perombakan besar-besaran. Dan sampai suatu hari di tahun 2000-an, tirai itu dibuka. Akhirnya Cina untuk pertama kali yang membuka tirai bambu itu. Dan ketika dibuka, semua satu bangsa, satu dunia itu kaget sama Cina. Wow, Cina semaju ini, Cina sekeren ini. Gitu. Tadinya nggak ada berita apa-apa yang istimewa tentang Cina. Tiba-tiba ketika dibuka oleh pemerintah Cina, semuanya berubah drastis. Dan kita bisa lihat sekarang,
Cina bisa memegang peranan banyak hal, dari membuat barang-barang gadget berkualitas tinggi, ada juga dari tenaga-tenaga kerjanya, mata uangnya juga naik, dan Cina juga menjadi salah satu negara yang suka meminjamkan atau menginvestasikan uangnya ke banyak negara dalam jumlah yang besar sekali gitu. Dan Cina itu melakukan hal seperti ini, mereka menutup diri, mereka kurung diri dulu, mereka mempersiapkan banyak hal sampai satu titik dibuka dan semua orang kaget. Kenapa? Persiapan yang kuat. Cina dulu dianggap sebagai negeri pesakitan dari timur karena rakyatnya dijebak untuk memiliki ketergantungan dengan opium atau sejenis narkoba yang akhirnya membuat orang jadi malas. Semuanya jadi kurus, uang habis hanya untuk membeli narkoba jenis ini. Dan sampai satu hari ada orang yang memiliki integritas tinggi untuk membuat Cina semakin maju, akhirnya jadilah Cina seperti yang sekarang ini. Nah, itu kisah dari negara lain yang luar biasa gitu. Kita percaya juga itu bisa terjadi dimanapun kalau kita memiliki integritas yang kuat, memiliki niatan yang kuat untuk segera membangun kebiasaan yang baru. Cina yang dulu pesakitan, yang suka menghirup opium, berubah langsung dengan semua kedisiplinan, semua tekad untuk membuat Cina jadi lebih baik. Teman-teman, kalian juga bisa seperti itu. Kalau misalnya kalian hari ini, dari dulu sampai hari ini, hidup kalian kayaknya ditolak melulu, tertolak terus, dihina terus, direndahkan terus. Kalian bisa mengubah keadaan itu dengan cara mengubah kebiasaan hidup kita. Kalau sampai hari ini mungkin kita ada orang-orang yang hidup dengan kemalasan, hidup dengan banyak alasan-alasan untuk membenarkan tindakan kita yang salah, segera ubah kebiasaan itu dan kita tinggal tunggu waktunya. Ketika kita membuka tirai hidup kita, ternyata kita sudah berubah dan orang-orang akan melihat kita dengan amazed, kaget, kagum dan sebagainya. Asalkan kita punya niatan yang kuat itu. Saya dulu anak yang ditolak sama keluarga saya. Saya dengan terang-terangan itu saya dibilang anak boleh dikasih, anak boleh ya dipungut lah dari orang lain gitu. Dan akhirnya menimbulkan sakit hati yang luar biasa selama belasan tahun dalam hidup saya. Tapi akhirnya saya mengambil keputusan untuk keluar dari rasa sakit seperti itu. Dan akhirnya saya mengalami perjumpaan pribadi dengan Kristus dan jadilah saya seperti yang sekarang ini. Saya akhirnya justru dari anak yang tertolak, sekarang saya melayani banyak anak-anak yang tertolak. Supaya mereka jangan tinggal dalam pemikiran mereka yang penuh dengan rasa penolakan itu. Akhirnya puji Tuhan, kalau ada beberapa anak yang berhasil bisa saya layani dan mereka bisa dimenangkan buat Tuhan. Dan itu bonus lah buat saya. Dan untuk itulah kenapa saya dulu mengalami penolakan. Ya, untuk dipersiapkan untuk masa-masa yang seperti sekarang ini. Untuk jadi berkat bagi orang-orang yang mengalami penolakan di sekarang ini. Supaya mereka pun nantinya akan menjadi anak-anak yang selalu membantu orang-orang yang juga mengalami penolakan. Akhirnya saya tidak seorang diri untuk membantu anak-anak yang mengalami penolakan dalam rumahnya. Tapi saya bersama dengan anak-anak yang lain yang sudah dimenangkan untuk sama-sama mengambil beban dan bagian dalam hidup ini. Untuk membuat mereka-mereka yang tertolak menjadi sadar kalau mereka masih bisa diterima kok. Tuhan masih sayang sama mereka. Tuhan masih mau menerima mereka selama mereka mau datang pada Tuhan. Jadi jangan jiper kalau keadaan kita sekarang ini sepertinya jelek semua. Sepertinya banyak dramanya gitu. Kok kayaknya gue udah bener kok melakukan. Kayaknya gue udah... Kenapa sih? Apa yang salah gitu sama gue? Kenapa gue selalu disalahin dulu? Jangan jiper sama gituan teman-teman. Jalani aja. Jalani terus. Ini adalah sebuah latihan yang sedang Tuhan kasih untuk kita. Selama kita nggak menyerah, selama kita nggak mundur, kita pasti akan menang. Karena dibilang gini, Tuhan itu memandang kita seperti biji matanya. Jadi kalau misalnya ada yang ganggu kita, Tuhanlah yang sebenarnya terganggu. Jadi jangan takut, tetap jalani. Walaupun berat, walaupun sakit, walaupun susah. Percayalah kalau Tuhan ada di pihak kita. Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Kita lagi jalan mungkin di jalanan yang ya ada batu-batunya, ada gajrukannya, kadang-kadang ada lobangnya. Ya nikmati aja lah. Sampai satu hari nanti kita akan masuk dalam tujuan kita yang jelas. Tujuan kita yang sudah ditetapkan oleh Tuhan. Rasul-rasul pertama Yesus, Simon Petrus, Andreas, Yohanes, Yakobus, itu mereka tuh penjala ikan. Kalau kita lihat di kitab Lukas, dikasih tahu mereka tuh habis menjala semalaman, tapi nggak dapet ikan. Terus selalu ya ketemu Yesus, Yesus bilang, ayo jala lagi, tapi lemparnya ke sana dikit gitu. Ketika diambil, wah benar ternyata banyak ikannya. Akhirnya setelah itu mereka langsung percaya kalau Yesus ini adalah Tuhan.
Dan ketika itu Yesus bilang gini, ayo ikut gua. Lu tetap menjala, tapi nggak jala ikan. Lu jala manusia. Nah itu lebih dipahami oleh mereka yang pekerjaannya nelayan. Dulu ketika kita masih dalam hidup yang dipenuhi dengan banyak penolakan. Dalam keluarga kita, dalam lingkungan kita. Tapi ketika kita percaya sama Yesus, kita diubahkan hidupnya, kita dikasih sebuah pemikiran dan pemahaman yang baru. Sekarang kita dimampukan untuk mengubah yang namanya penolakan menjadi penerimaan. Dulu kalau hidup kita nggak ada yang enak gitu. Semuanya buruk menurut kita gitu. Semuanya pahit menurut kita. Tapi ketika kita percaya sama Yesus, kita berserah sama Yesus, akhirnya kita dimampukan untuk mengubah kepahitan jadi damai sejahtera. Kita bisa mengubah semua keburukan di masa lalu jadi sebuah kebaikan. Asalkan kita memiliki sebuah kebiasaan untuk taat sama Tuhan. Kalau kita mau hidup sejalan dengan Tuhan, Tuhan nggak pernah janji loh kalau kita nggak akan pernah mendapatkan masalah atau kita nggak akan pernah lagi diuji, kita nggak akan pernah menghadapi cobaan. Enggak, Tuhan nggak pernah janji itu. Tapi dibilang gini, apapun keadaannya, Tuhan kita adalah Tuhan yang menjadi sumber damai sejahtera. Damai sejahtera menjadi sebuah barang mahal zaman sekarang. Karena banyak orang hartanya melimpah, temannya banyak, tapi hidupnya deg-degan terus. Hidupnya khawatir terus. Sekarang yang bahasa kerennya tuh diserang sama sindrom anxiety, depresi, frustasi. Kenapa? Nggak ada damai sejahtera. Kalau mau adu-aduan gitu ya. Wah, gue juga anxiety. Lu mah anxiety apaan? Nih gue baru nih anxiety. Lu mah depresi apaan? Gue nih baru depresi. Orang saling adu menderita dengan hal-hal seperti ini. Cuma kita nggak perlu adu-adu gituan. Kalau mau kita jadi anak Tuhan, kalau mau kita jadi orang yang membawa terang Tuhan, kita bilang aja gini sama mereka, lu mungkin anxiety, lu mungkin depresi, mungkin gua nggak seberapa depresinya gua dibanding lu. Mungkin gua juga nggak seberapa anxiety-nya gua dibanding lu. Tapi gua kasih tahu satu hal, gua punya damai sejahtera. Walaupun gua diserang depresi, gua diserang frustasi, diserang lagi sama anxiety, gua punya damai sejahtera. Sehingga anxiety, depresi, dan frustasi itu tidak berkuasa atas hidup gua. Tapi damai sejahtera Tuhan yang hidup itu yang berkuasa atas hidup gua. Jadi semua serangan itu bisa aja menyerang kita. Semua kepahitan bisa menyerang kita. Semua hal-hal buruk bisa menyerang kita. Tapi kalau kita berserah sama Tuhan, mau seberat apapun masalah yang kita hadapi, kita tetap punya damai sejahtera. Kenapa penting kita harus punya damai sejahtera? Supaya kita nggak terpuruk ketika kita diserang sama masalah-masalah itu. Supaya kita nggak makin hancur ketika diserang sama semua beban-beban hidup itu. Beban hidup selalu ada. Masalah hidup akan selalu ada. Nggak bakalan hilang selama kita masih hidup. Makanya kenapa banyak orang yang nggak pengen lagi punya masalah dalam hidupnya, akhirnya memutuskan untuk nggak hidup lagi. Mereka bunuh diri. Inilah sebuah kabar baik yang harus kita bawa ke dunia ini. Kita bawa ke sebelah kiri kanan kita, teman-teman kita. Lu mungkin punya masalah hidup, tapi gue punya barang bagus buat lo. Gue punya damai sejahtera. Dan damai sejahtera itu namanya Yesus. Salah satu bentuk kalau kita mau jadi pengikut Kristus yang taat, kita harus bisa membuat kerinduannya Tuhan menjadi kerinduannya kita. Kalau kita dengar dari Ko Philip kemarin, cita-citanya Tuhan harus jadi cita-citanya kita. Impiannya Tuhan harus jadi impian kita. Mimpinya Tuhan harus jadi mimpinya kita. Itulah makanya kenapa dalam doa Yesus harus menjadi kita dan Bapa harus menjadi satu. Kita dan Yesus adalah satu. Satu kerinduannya, satu tujuannya, satu mimpinya. Ini loh yang Tuhan mau. Tapi kenapa malah banyak orang terpecah-pecah karena perbedaan sinode, perbedaan style beribadah, perbedaan teologi, entah teologi ini itu segala macam. Ini yang Tuhan nggak mau. Yang Tuhan mau adalah semua bangsa mengaku Yesus adalah Tuhan. Dan dimanapun kita berada, kita jadi saksi Kristus. Untuk teman-teman yang udah punya anak, mungkin dulu kalian hidupnya diperlakukan dengan tidak enak sama keluarga kalian, diperlakukan dengan tidak baik sama keluarga kalian. Tapi ketika kalian punya anak, pastikan anak kalian tidak mengalami hal yang sama seperti yang pernah kalian alami di keluarga kalian itu. Justru kita sebagai orang yang sudah mengenal Tuhan, kita harus bisa membangun kembali generasi yang baru yang berlandaskan pada firman Kristus, sehingga generasi yang baru ini menjadi lebih baik dari generasi kita sebelumnya.
Supaya kemenangan demi kemenangan itu dialami. Perubahan demi perubahan dialami. Kenapa? Karena kita menyerahkan hidup kita pada Kristus. Jadi kita menaruh kerinduan Tuhan dalam diri kita. Sehingga kerinduan Tuhan dan kerinduan kita bisa sama. Kita harus ambil keputusan untuk menjadi agen perubahan dalam keluarga kita. Kita kalau lihat keluarga kita mungkin, wah hancur, apaan keluarga kayak gini, apaan nih kok gua kayak gini, apaan nih cici gua kayak gini, apaan nih abang gua, seperti semua yang jelek-jelek gitu. Kita jangan berhenti hanya di ngomongin keluarga kita, tapi kita harus menjadi agen perubahan, bukan agen asuransi ya. Ya nggak salah sih agen asuransi, tapi nggak sesuai aja sama yang lagi diomongin. Kita harus jadi agen perubahan dalam hidup kita. Kalau kita hanya berhenti sampai di ngomong, bapak gue payah, mak gue payah, abang gue payah, adik gue payah. Kayaknya semuanya payah, kecuali lu gitu loh. Perlu dipertimbangkan jangan-jangan yang payah kamu gitu. Enggak, kalau kita tahu kita punya kehidupan keluarga kita yang nggak beres, nggak baik. Tujuan kita ada di rumah kita. Itu adalah untuk menjadi mujizat dalam keluarga kita. Makanya Tuhan taruh kita dalam keluarga kita. Kita diberikan pemahaman, kita diberikan hikmat tentang firman Tuhan justru supaya kita bisa mengubah keluarga kita yang menurut kita nggak baik jadi keluarga yang baik. Keputusan yang kita ambil sekarang akan menentukan respon kita selanjutnya. Dan respon yang kita ambil sekarang akan menentukan hasil selanjutnya. Hasilnya baik atau buruk itu tergantung dari dua hal ini. Kita mau mengambil yang mana. Kalau kita memutuskan, udahlah gue putus hubungan sama keluarga gue, males gue sama keluarga gue gitu. Akhirnya putus hubungan gitu. Akhirnya keluarga kita nggak pernah berubah jadi lebih baik. Kita juga belum tentu jadi lebih baik. Bahkan di mata keluarga kita adalah orang yang buruk. Yang berstatus anak Tuhan. Makanya ambil keputusan yang benar, ambil respon yang benar. Sehingga hasilnya juga benar. Dan tentunya sebagai pengikut Kristus, di dalamnya sudah ada perintah dari Yesus secara langsung kan untuk pikul salib, sangkal diri gitu ya. Kalau tidak dilakukan berarti karya Roh Kudus dalam diri kita tidak akan sempurna. Jadi kita cuma punya status doang sebagai orang Kristen tapi kita nggak mau sangkal diri, nggak mau pikul salib. Karya Roh Kudus akan kayak stuck dalam hidup kita. Sayang banget. Ibarat kita mau liburan nih ke Bandung nih. Koper udah siap, pakaian udah siap, bensin kendaraan udah siap, pasukan udah siap, semua udah siap. Terus kita berangkat semua ke Bandung. Pas sampai di Bandung dan sampai di hotelnya atau di villanya, kita nggak bisa nginep karena kamarnya full. Lalu kita protes, kok bisa full kan kita udah booking. Lalu resepsionisnya bilang, iya bapak sih sudah booking tapi bapak belum DP. Sayang banget kan, semuanya udah siap. Tapi karena keteledoran kita untuk satu hal sederhana, yaitu DP. Akhirnya kita nggak bisa menggunakan semua fasilitas yang sudah kita rencanakan jauh-jauh hari. Seperti itu. Kalau misalnya kita mengikut Kristus, tapi kita nggak mau mengambil bagian dalam pikul salib sangkal diri. Jadi nanggung. Karya Roh Kudus, pekerjaan Roh Kudus. Jadi nggak sempurna dalam hidup kita. Kita harus bisa memberikan yang terbaik untuk Tuhan seperti yang tertulis dalam Roma pasal 12 ayat yang pertama. Yaitu memberikan diri kita kepada Tuhan sebagai persembahan yang hidup. Persembahan yang berkenan di hati Tuhan, kalau kita lihat dalam kita perjanjian lama, itu persembahannya yang menyenangkan adalah asap yang membumbung tinggi sampai ke langit, sampai ke surga. Dan Tuhan menghirup asap itu dan Tuhan senang dengan baunya. Tuhan senang dengan wanginya gitu. Harum dan wangi itu disenangi sama Tuhan. Persembahan yang benar itu seperti itu, menyenangkan hati Tuhan. Nah, dan dikatakan dalam Roma tadi pasal 12, kita ini adalah persembahan yang hidup. Bukan persembahan yang mati. Berarti persembahan ini masih bisa bergerak, masih bisa melakukan banyak hal. Nggak mati, nggak diem aja, nggak pasrah sama Tuhan, tapi tetap melakukan bagiannya sebagai persembahan bagi Tuhan, persembahan yang hidup. Gitu. Artinya, selama kita hidup, kalau kita hidup dalam Tuhan, harusnya hidup kita selalu berkenan di hati Tuhan. Karena dari dalam diri kita keluar wangi-wangian yang menyenangkan hati Tuhan. Itulah persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan di hadapan Allah. Di bulan yang baru ini, yuk kita belajar membangun lebih giat lagi kebiasaan hidup sebagai seorang pengikut Kristus yang sejati. New habit as a disciple. Amin. Mari kita mempersiapkan diri untuk perjamuan kudus.
Mari kita angkat roti di tangan kanan kita. Demikian firman Tuhan, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Yang percaya kalau roti di tangan kanan kita ini adalah lambang persekutuan kita dengan tubuh Kristus, kita makan dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita angkat anggur di tangan kanan kita. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku, perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Yang percaya kalau anggur di tangan kita ini adalah lambang persekutuan kita dengan darah Kristus, kita minum dalam nama Tuhan Yesus. Mari anak-anak yang sayang Tuhan, mari kita nyanyikan doa berkat. Tuhan memberkatimu, Tuhan melindungimu, Dia menyinarimu dengan wajahnya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya dan memberi damai sejahtera.